Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 3 Ekonomi Pertanian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu kebijakan pertanian dalam kebijakan input. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Wahyuningsih dan keempat teman saya yaitu Triska Purwiyanti, Lina Mangzilatul Sakinah, Widya Stuti, dan Nofritian Kurnia Pratama. Pertama, kita masuk dalam kebijakan variabel input. Kebijakan variabel input memiliki 3 dimensi utama. Yang pertama adalah tingkat harga variabel input dan tindakan keprihatinan negara untuk mempengaruhi harga yang dibayar oleh petani untuk input seperti pupuk atau pestisida. Yang kedua adalah sistem pengiriman untuk variabel input dan keprihatinan menyatakan tindakan untuk meningkatkan aliran input fisik kepada petani. Yang terakhir adalah informasi yang tersedia bagi para petani mengenai tipe, jumlah, dan kombinasi input yang cocok untuk sistem pertanian mereka. Benih baru, pupuk, dan air irigasi adalah input yang saling melengkapi. Ini berarti tingkat tertinggi hasil hanya dicapai secara simultan jika ada peningkatan dari semua 3 jenis input variabel dalam proporsi yang benar. Kelengkapan antara varietas tanaman yang baru, pengendalian air, dan input kimia mengarah pada gagasan untuk memberikan input petani dalam rangka untuk mencapai peningkatan output pertanian yang juga disebut sebagai revolusi hijau. Kedua yaitu sasaran kebijakan variabel input. Tujuan intervensi negara di pasar untuk variabel input pertanian yaitu berkaitan dengan mempercepat untuk mengimbangi perubahan teknologi baru. Terkadang kebijakan input digunakan untuk mengkompensasi dampak buruk dari kebijakan lain yang beroperasi pada bidang pertanian. Arus informasi adalah faktor penting dalam perubahan teknologi yang cepat dan kelangkaan informasi lazim terjadi di komunitas petani. Tujuan intervensi negara dalam market input dibedakan menjadi 4. Pertama, umum. Untuk mempercepat keberhasilan adopsi teknologi baru oleh petani. Yang kedua, petani. Antara lain, untuk mengatasi perilaku menghindari resiko oleh petani yang menyebabkan mereka meremehkan hasil penggunaan input baru. Yang kedua, untuk menghindari kesalahan penggunaan input oleh petani dan untuk menghindari adopsi input yang jelas berbahaya oleh para petani. Ketiga, pasar input. Mengatur dan mengendalikan pasar bibit yang lebih baik, mengatur dan mengendalikan pasar dalam penjualan pestisida atau zat kimia sebagai kontrol penyakit tanaman pangan, dan menggabungkan pemberian input dengan penyediaan kredit. Keempat yaitu supply input. Untuk memaksimalkan penggunaan domestik bukan impor dari pasokan input pertanian. Dan untuk menyediakan outlet penjualan, mungkin dengan harga yang disubsidi untuk industri dalam negeri, berbiaya tinggi yang dilindungi dari kompetisi impor dengan pajak impor atau larangan impor. Yang selanjutnya adalah instrumen kebijakan variabel input. Instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk kebijakan input dapat dikelompokkan menurut 3 dimensi kebijakan masukan yang telah diidentifikasi. Yang pertama adalah untuk mempengaruhi harga yang dibayar petani untuk input variabel, terutama masukan kritis seperti benih dan pupuk kimia. Kelompok kedua terdiri dari intervensi dalam pengiriman masukan pertanian, di mana negara dapat sepenuhnya atau sebagian menggantikan agen-agen swasta dalam sistem distribusi untuk masukan. Kelompok ketiga menyangkut penyediaan informasi tentang masukan ke petani. Kebijakan harga input. Intervensi harga yang dibayar oleh para petani untuk usulan variabel tersebar luas di negara-negara berkembang. Harga dapat tetap ketika pengiriman dilakukan melalui jalur pribadi, atau harga akan tetap ketika pengiriman dilakukan oleh badan-badan negara. Pengaturan harga mungkin hanya berlaku untuk input yang utama seperti pupuk,
atau dapat dilaksanakan di berbagai masukan variabel yang dibeli. Asalkan sistem pengiriman bekerja, penetapan harga dapat memenuhi tujuan menghapus salah satu elemen resiko pembelian input atau ketidakstabilan harga, dan memastikan bahwa semua petani membayar harga yang sama, terlepas dari lokasi, status sosial, atau musim. Sistem subsidi input. Pengiriman input untuk lahan pertanian bisa berbeda antar negara. Salah satu perusahaan pengembangan pertanian memiliki berbagai tanggung jawab untuk pengiriman input, penyediaan kredit, dan layanan ekstensi kepada petani. Dalam sistem kerjasama lainnya, sistem ini berperan sebagai distributor input terakhir yang eksklusif bagi petani. Baik, saya Lina Mangsilatul Sakinah akan melanjutkan menjelaskan mengenai informasi tentang input. Kurangnya informasi yang praktis dan relevan merupakan penghalang untuk mengembangkan inovasi yang cepat dan meluas oleh petani. Informasi yang tersebar luas melalui program radio untuk petani telah diterima oleh negara, bahwa pemerintah harus memainkan peran penting dalam menyalurkan pendidikan dan penyuluhan kepada petani. Peran ganda negara sehubungan dengan informasi input dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk memastikan konsistensi dalam nasihat yang diberikan di berbagai jalur komunikasi kepada petani. Yang kedua, untuk memastikan kesesuaian antara saran, masukan, dan persyaratan agronomi dari tanaman dan varietas tertentu seperti yang dituangkan pada dampak yang paling produktif oleh petani. Selanjutnya mengenai masalah kebijakan input dan perdebatan. Masalah subsidi input. Beberapa masalah utama dengan subsidi input adalah sebagai berikut. Yang pertama, argumen penetapan harga di perbatasan perbedaan antara harga domestik yang rendah bagi para petani dan harga impor yang tinggi secara sosial tidak efisien. Kemudian masalah kendali biaya, yaitu biaya anggaran jangka panjang subsidi input bertambah dari waktu ke waktu dan sulit untuk diprediksi. Kemudian masalah pengembalian biaya, yaitu kecuali ketika pupuk dikirimkan secara garis di bawah perjanjian bantuan. Biaya subsidi input harus diperoleh dari beberapa sumber pendapatan pajak. Mengenai masalah misalokasi sumber daya pertanian, yaitu penggunaan input yang berlebihan, misalnya terlalu banyak urea sehingga tanaman tumbang. Substitusi yang tidak efisien dari kelangkaan untuk faktor-faktor produksi yang berlimpah. Substitusi tanaman yang tidak efisien yang memanfaatkan lebih banyak input, yang disubsidi untuk tanaman yang kurang menggunakan input. Pengalihan input yang disubsidi dari target tanaman sasaran kebijakan subsidi pemerintah. Kemudian tentang masalah kegagalan pengiriman atau pengalihan. Kegagalan pasokan untuk memenuhi permintaan dengan harga yang disubsidi, pemasaran ilegal dari input dengan harga yang tidak resmi, penyeludupan input melintasi perbatasan dengan negara tetangga. Selanjutnya mengenai masalah ekuitas, yaitu subsidi input bersifat regresif dalam pengaruhnya terhadap distribusi pendapatan karena menguntungkan sebagian besar petani yang menggunakan lebih banyak input, dan cenderung menjadi biaya yang relatif dibanding dengan petani yang lebih kaya. Yang selanjutnya adalah masalah pengiriman negara, di mana yang pertama itu dari penjatahan ketika input terbatas, biasanya menguntungkan klien kaya yang berada dalam posisi untuk membayar biaya under the table untuk memperoleh pasokan input. Yang kedua adalah prasangka terhadap petani kecil dan miskin bahkan jika persediaan tidak dibatasi, biasanya karena adanya hubungan antara pemberian kredit negara dan pengiriman input. Lalu yang ketiga, prosedur birokrasi yang rumit dan kadang-kadang tidak bisa diterapkan untuk pelepasan dan penyampaian input kepada petani atau koperasi. Lalu yang keempat, gaji rendah dan pejabat dengan motivasi rendah yang tidak memiliki insentif untuk melakukan transaksi dengan cepat dan efisien.
Lalu yang kelima adalah kegagalan pengiriman ke daerah terpencil dan jauh, menyebabkan ketersediaan yang tidak menentu meskipun pasokan secara keseluruhan tidak dibatasi. Dan yang terakhir adalah kerusakan logistik yang lebih umum, yaitu di lokasi geografis dan pergerakan input yang mengakibatkan kegagalan jadwal untuk input musiman seperti pupuk. Lalu ada beberapa kebijakan perdebatan. A. Input subsidi dibandingkan dukungan harga. Di mana dua jenis argumen yang dihadapi di sini. Yang pertama adalah menyangkut efek alokasi sumber daya di tingkat pertanian, dan yang kedua menyangkut kesejahteraan sosial dan biaya anggaran pemerintah dari satu jenis instrumen kebijakan terhadap yang lain. Sehubungan dengan alokasi sumber daya, telah dikemukakan bahwa saling mendukung, di mana tingkat harga keluaran pertanian memiliki efek yang kurang distorsi pada penggunaan sumber daya daripada subsidi pemasukan. Hal ini karena peningkatan harga keluaran pertanian meningkat dengan proporsi yang sama hasil dari semua faktor produksi. Lalu yang B, debat ini adalah tentang menghindari distorsi alokasi sumber daya tingkat petani yang mungkin disebabkan oleh perubahan harga relatif antar input. Lalu untuk yang C, subsidi input dan sistem pengiriman, di mana perdebatan ini terjadi antara orang-orang yang menganggap bahwa keputusan alokatif oleh para petani dapat dibiarkan untuk mengurus diri mereka sendiri, asalkan kondisi teknis dan informasi yang tepat itu terpenuhi. Yang selanjutnya adalah tentang kebijakan pupuk. Pupuk adalah input paling penting yang dibeli dalam hasil produksi mereka dalam kaitannya dengan benih baru dan dalam hal volume dan nilai bruto dari konsumsi mereka dibandingkan dengan input lainnya. Penggunaan pupuk telah mengalami tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi di beberapa negara berkembang. Misalnya saja di India, meningkat dari 0,8 juta ton pada tahun 1965 menjadi 7,7 juta ton pada tahun 1983. Dan di Indonesia, penggunaan pupuk meningkat dari 0,2 juta ton tahun 1970 menjadi 4,5 juta ton pada tahun 1986. Basic layout. Dukungan masukan subsidi dibandingkan dukungan harga. Sebuah contoh misal bahwa pemerintah sebuah negara yang mengalami keterbatasan pangan memutuskan untuk mengejar tujuan berkecukupan, tetapi tidak siap menunggu hal ini terjadi dengan diadopsinya secara bertahap teknologi makanan pokok adalah jagung yang sampai sekarang diimpor dan dijual kepada konsumen dengan harga dunia. Pemerintah berharap untuk menjaga harga konsumen pada tingkat impor. Dua instrumen alternatif tersedia untuk meningkatkan produksi domestik, baik satu untuk menaikkan harga produser di atas tingkat harga dunia, atau dua menurunkan harga pupuk. Analisis kebijakan digunakan untuk menentukan instrumen mana yang dapat mencapai tujuan dengan biaya yang lebih rendah bagi pemerintah dan dengan kerugian minimum dalam kesejahteraan sosial. Subsidi pupuk, keuntungan dan kerugian. Aspek terakhir dari subsidi pupuk yang diperiksa di sini menyangkut jumlah subsidi dan mengidentifikasi penerimaannya. Hal ini diasumsikan bahwa petani adalah satu-satunya penerima dari subsidi pupuk, tapi asumsi ini jarang sepenuhnya akurat dan mungkin benar-benar salah. Dampak subsidi pada industri pupuk dalam negeri serta pada petani perlu diperiksa. Subsidi pupuk melibatkan biaya keuangan dan ekonomi. Biaya financial
adalah pengeluaran aktual yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mempertahankan harga tetap yang rendah bagi petani. Biaya ekonomi mengukur hilangnya kesejahteraan sosial akibat perbedaan antara harga yang disubsidi dan biaya kesempatan sosial, harga perbatasan dan host kesempatan pupuk. Pelajaran tentang kebijakan input. Kebijakan telah bekerja dengan baik di beberapa negara selama periode-periode tertentu. Dari sejarah, contoh adalah Indonesia, di mana dengan harga yang sangat menguntungkan penggunaan pupuk pada beras tumbuh dari 0,5 juta ton pada pertengahan tahun 1970-an menjadi 3 juta ton di 1980-an. Peningkatan penggunaan per hektar dari 70 kilo menjadi 300 kilo. Rata-rata hasil beras meningkat sekitar 60% selama periode yang sama. Meskipun pada saat penulisannya belum bagus, pemasukan subsidi sebuah kondisi yang menyenangkan. Untuk subsidi memiliki dampak yang diinginkan adalah untuk ada pasokan tak terbatas dari masukan yang tersedia pada harga yang disubsidi. Masalah dengan sistem masukan negara yang tersebar luas dan endemik mencocokkan jenis masalah yang sama yang terjadi dengan organisasi pemasaran negara. Terlepas dari kesulitan ini dalam mengatur pengiriman dalam beberapa jenis ekonomi, penekanan saat ini dalam literatur kebijakan masukan adalah tentang pengiriman dan informasi, bukan pada kebijakan harga. Hal ini mencerminkan kekecewaan umum terhadap kebijakan harga di negara-negara berkembang. Sudah sampai kesimpulan bab ini meninjau kebijakan yang diikuti oleh pemerintah dengan menghormati input variable of farm yang diperlukan oleh petani untuk mewujudkan keuntungan teknologi. Masukan variabel seperti cah, seeds, pupuk, dan air adalah komplementer, dan itu mengurangi produksi terbesar hanya jika digunakan dalam proporsi optimal. Bab ini tidak membahas air sebagai masukan variabel. Topik sains mencakup dalam bab selanjutnya, yaitu bab 11. 3 dimensi intervensi negara dalam pasar masukan diidentifikasi. Ini adalah pertama, biaya tambahan dari input variabel; kedua, sistem pengiriman untuk input variabel; dan ketiga, informasi T yang tersedia bagi petani mengenai tipe, kuantitas, dan kombinasi masukan yang dibeli. Tujuan umum dari kebijakan masukan variabel diidentifikasi lebih cepat dan luas pengadopsian teknologi baru farm daripada yang akan terjadi oleh kekuatan pasar saja. Tujuan ini mencakup subsidi A untuk mengatasi risiko menghindari perilaku konservatif oleh petani, B untuk memberikan masukan dalam situasi di mana pasar pribadi dimasukkan pertanian tidak ada, unfairly dikembangkan atau tidak kompetitif, dan C untuk memenuhi tertentu fungsi khusus seperti program pengendalian penyakit benih. Thank you. Bila ada salah mohon dimaafkan. Baik teman-teman, bila ada yang ingin ditanyakan silahkan